Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum penyampaian firman Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama mendengarkan satu pujian buat Tuhan. Baik, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa, saudara. Bapa yang di surga, kami bersyukur kembali pada hari ini Engkau memelihara hidup kami, dan kami boleh berjumpa bersama-sama walaupun melalui online, Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami masih terus diberikan kesempatan untuk berdoa, dan kami boleh merenungkan firman-Mu, serta kami bersyukur firman Tuhan yang Tuhan berikan. Mohon Tuhan sendiri yang mengurapi penyampaian firman saat ini. Sertailah hamba-Mu, kuasailah dia, pimpinlah dia, untuk membawa kami ke dalam kebenaran dan memiliki kebenaran Tuhan. Dengarlah doa kami serahkan doa kami dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan bersama. Kita buka kitab Bilangan 22, kitab Bilangan pasal 22, ayat 22 pula. Saya bacakan saudara-saudari. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Belial mengendari keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya
di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan ini, Bilangan pasal 22 keseluruhan, maka kita bisa melihat bagaimana kehendak Allah dan ketetapan Allah itu tidak ada satu orang pun dapat mengubahnya. Kehendaknya bisa berubah, tetapi ketetapannya tidak dapat berubah lagi. Nah, di dalam ayat 22 ini, kita bisa melihat bagaimana Allah murka. Namun sebelumnya, di dalam cerita ini ada beberapa persen orang yang kita perlu tahu. Raja Moab, yaitu Balak. Sedangkan Biliam ini orang yang kalau dia mengutuk orang itu terkutuk. Kalau memberkati maka orang itu diberkati. Biliam ini orang yang takut akan Allah. Namun Biliam mulai tertarik dengan tawaran Balak. Motivasi Biliam ini yang menjadi titik permasalahan di dalam cerita Biliam dan Balak ini. Motivasi Biliam tidak baik, tidak taat. Itu sebabnya Tuhan marah. Mari kita coba lihat di ayat 22, ya, kita baca sekali lagi. Saya buka Bilangan 22, ayat 22, saya coba baca sekali lagi ya. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Biliam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangan ini bersama-sama dengan dia. Di dalam ayat 22 ini ada kalimat yang mengatakan, tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi. Di sini pemakaian bentuk partisipal ini di dalam bahasa Ibraninya menunjukkan bahwa ayat ini harus diterjemahkan seperti demikian. Bangkitlah murka Allah pada saat dia dalam perjalanan. Sekalipun Allah memenuhi keinginan Biliam untuk berangkat, murkanya bangkit karena hati Nabi ini tersebut dikuasai oleh cinta kepada upah yang begitu besar. Upah untuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk jahat. Nah, kalimat ini bisa kita lihat ayat-ayat yang mendukung saudara. Kalau kita buka di dalam 2 Petrus 2 ya. 2 Petrus 2 coba kita lihat. 2 Petrus 2 ayat 15. Saya coba bacakan ya. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Biliam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi di dalam firman Tuhan sudah menekankan dan menjelaskan begitu jelas bagaimana motivasi daripada Biliam ini. Ada beberapa ayat saudara yang dapat kita bisa lihat. Coba kita buka lagi sekali lagi di dalam Yudas 1 ayat 11. Saya baca ya. Bisa juga dikatakan Yudas 11 ya. Oleh sebab dia cuma satu pasal, jadi bisa juga dikatakan Yudas 11. Celakalah mereka
karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Nah, ini ada banyak ayat yang bisa kita pegang. Coba saya tambah satu lagi ya. Kita buka Wahyu 2. Wahyu 2 ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Sekali-sekali Bileam lagi. Yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kalau kita lihat dalam bilangan 22 ini, memang begitu paradoks sekali ya, bagaimana Bileam dengan Balak ini. Kalau kita coba buka di ayat 36, saudara, pada pembacaan kita di bilangan 22 tadi, ya, itu kita bisa lihat bagaimana sikap daripada Balak justru terbalik dengan sikap daripada Bileam, yang notabene bisa kita baca dan kita lihat dia ini orang yang tidak taat, yang mungkin bisa disebut dukun dan sebagainya, memakai firman Tuhan untuk bisa mendapatkan uang dan menikmatinya. Sementara Balak ini kan raja yang ingin sekali agar supaya bangsa Israel ini bisa hancur, supaya dia bisa lebih berleluasa dalam pemerintahannya. Nah, saya kembali kepada ayat 36 ya. Di dalam ayat 36 ini dikatakan oleh firman bagaimana sikap daripada Balak begitu baik sekali ya. Saya bacakan saudara. Ketika Balak mendengar bahwa Bileam datang, keluarlah ia menyongsong dia sampai ke kota Moab di perbatasan sungai Arnon, pada ujung perbatasan itu. Sikap daripada Balak ini begitu baik, begitu nice. Dia datang untuk menjemput Bileam. Tetapi saudara, Balak begitu benar nampaknya di ayat 36. Sikap Raja Balak ini menjanjikan apa saja yang diminta Bileam, Balak mau penuhi. Sehingga akhir cerita Tuhan pakai Bileam memberkati Israel. Di dalam 2 Petrus 2:15 tadi, serta Yudas 11, Wahyu 2 ayat 14, kita mengambil ayat-ayat yang mendukung bagaimana perbuatan Bileam ini. Kadangkala Balak minta Bileam mengutuk Israel agar Moab bisa mengalahkan Israel. Justru Bileam memberkati Israel. Ini yang menjadi suatu pertanyaan buat kita, sehingga timbul pertanyaan, mengapa demikian? Saya ingin memberikan satu penjelasan, yaitu jikalau Tuhan mau memakai manusia, Tuhan tak membatasi dengan keadaan orang itu. Apakah orang itu penjahat, bahkan dukun sekalipun. Itu sebabnya tadi saya katakan, kehendak Tuhan dan ketetapan Tuhan itu tidak ada satu orang pun dapat memberikan satu tafsiran sehingga sesuai dengan kehendak tafsirannya. Oleh sebab ia berkuasa, ia berdaulat dalam ciptaannya.
ada juga sesuatu yang saya perlu cuplik dan kutip ya untuk menyampaikan. Matthew Henry mengatakan di dalam hal ini, Beliam bukan orang yang sebenarnya tidak takut akan Tuhan. Artinya di sini kondisi daripada Beliam ini mulai menawar-nawar kehendak Tuhan. Maka di sini kita harus tahu bahwa keadaan seperti ini sangat berbahaya buat kita. Kalau sudah tahu kehendak Tuhan, tetapi kita tawar oleh sebab kehendak kita bisa sejajar dengan Tuhan punya kehendak. Memang yang benar itu adalah kita mensejajarkan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Tetapi Beliam ini mulai menawar-nawar. Nah, pertanyaannya tentu kita harus berpikir mengapa demikian. Yaitu tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Motivasi Beliam tidak baik, tidak taat. Itu sebabnya Tuhan marah. Ada dua penjelasan yang saya mau jelaskan untuk menutup penyampaian firman ini. Pertama, di dalam perjalanan dengan Tuhan itu, setiap anak Tuhan atau penyampai firman, pengabar Injil, atau hamba Tuhan, itu senantiasa mengalami hal-hal yang tidak mulus. Ya. Saya ulang sekali lagi, di dalam perjalanan dengan Tuhan itu tidak mulus. Justru kalau berjalan dengan Tuhan, setiap saat mengalami keadaan yang mulus, itu seharusnya dipertanyakan. Walaupun Balak dan Beliam mau berkoalisi, di dalam hal ini ya untuk menghancurkan Israel, dirubah oleh Tuhan menjadi berkat. Ya, saat-saat sekarang ini menjadi satu pertanyaan buat setiap hamba Tuhan. Apakah benar-benar pelayanan yang dijalankan itu tulus? Mau berkorban di dalam waktu, mau berkorban di dalam uang untuk kemuliaan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nanti kita bisa bertemu lagi di next video. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi mau datang di hadapan-Mu. Kami mau bersyukur, berterima kasih. Hamba telah menyampaikan firman. Hamba mau jujur di hadapan-Mu. Dalam penyampaian firman ini, hamba merasakan takut dan gentar. Oleh sebab ada banyak hal yang bisa kami dengar dari firman Tuhan, apalagi melalui online. Biarlah kiranya tidak membuat para pendengar itu lebih menyesatkan atau lebih disesatkan. Kiranya Tuhan yang mau memberikan pengasihan, belas kasihan buat penyampaian firman ini. Dan Roh Kudus-Mu senantiasa berkarya menurut kehendak Allah sendiri. Dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Terima kasih saudara. Salam.